Shalom warga jemaat yang terkasih, berikut warta jemaat GKJW Kedung Kandang yang dapat diamati bersama. Jemaat Kedung Kandang mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat yang merayakan di bulan ini. Pelayanan ibadah minggu dan keluarga masih dilakukan secara online, dan untuk ibadah keluarga bisa mengoptimalkan patuen dalam kelompok-kelompok kecil atau cell group. Yang ketiga, persembahan bisa dilakukan melalui ketua rayon atau ketua kelompok, via rekening, maupun scan QR yang tersedia. Yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan warga jemaat yang sudah terhimpun bagi pelayanan dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Demikian warta jemaat hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga jemaat GKJW Kedung Kandang. Masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia, ibadah minggu hari ini dikemas oleh para pemuda dalam ibadah nuansa muda. Yang pertama, Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran bagi warga jemaat yang saat ini berulang tahun. Yang kedua, pengumpulan dukungan Tribako untuk warga terdampak COVID-19 masih dibuka sampai tanggal 10 September. Yang ketiga, Hari Raya Persembahan kedua untuk GKJW Kedung Kandang yang rencana dilaksanakan di bulan September mundur di bulan Oktober. Shalom, salam Patunggilan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah secara online. Tapi kita percaya bahwa kasih dan berkat Tuhan tetap tercurah bagi kita. Walaupun saat ini kita beribadah secara online, saya yakin bahwa iman Bapak Ibu Saudara tetap tidak goyah karena Bapak Ibu Saudara tetap mengikuti ibadah pada pagi hari ini dan siap untuk bersorak memuji nama Tuhan, Allah kita, Raja di atas segala raja. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan karena kasih-Nya tidak berkesudahan dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita pujikan dengan semangat dan disertai dengan gerakan dari teman-teman pemuda. Mari kita pujikan betapa dalamnya sambil bertepuk tangan.
tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan dan di dalam ibadah penuh sukacita hari ini, mari kita bersama menyatukan hati di dalam saat yang teduh. Mari kita bersatu hati di dalam saat yang teduh. Ibadah nuansa muda kami pada saat ini ya Tuhan, di dalam sukacita dan syukur kami, pada saat ini di dalam ibadah minggu, kami lakukan hanya di dalam anugerah penyertaan dari Allah Bapa, kasih dan damai sejahtera yang senantiasa dilimpahkan. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara sekalian. Amin. Kita sedang berada di era di mana kita terus mengalami perkembangan dan juga perubahan. Tak hanya dalam faktor budaya, tapi juga sikap, pola hidup, dan juga kondisi alam di sekitar kita. Dengan adanya perubahan yang cepat dan terus-menerus ini, kita layak untuk tetap mengingat budaya dan lingkungan asli kita sebagai jati diri kita dan identitas kita yang asli. Yang membuat kita ada sampai di tempat ini. Kita ada pada saat ini juga berkat Tuhan. Patutlah kita bersyukur dan juga menyatakan diri sebagai umat-Nya di tengah bangsa dan negara Indonesia yang penuh pergumulan saat ini. Mari kita pujikan Kulihat Ibu Pertiwi untuk mengingat kondisi Indonesia saat ini dan yang akan dilanjutkan dengan lagu doa kami.
sehati, air matanya berlinang, masintanya terkenang, hutan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pustaka untuk nusa dan bangsa.
Tuhan, kami di sini anak-anak muda berdiri untuk menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia. Kami mohon penyertaan-Mu, kuatkanlah kami, lindungilah kami dalam setiap pelayanan kami, demi kemuliaan nama-Mu. Kami juga mohon Bapa, pulihkanlah negara kami dalam setiap pergumulannya, karena kami rindu Indonesia yang pulih dari setiap pergumulannya. Karena Engkau tahu yang terbaik bagi kami, dan kami bersyukur serta percaya semua rencana-Mu indah bagi kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. dalam satu tubuh kami bersatu. Mencari duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ini Ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Di dalam membangun kebersamaan di tengah bangsa dan negara yang saat ini juga sedang dilanda sakit karena pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang terkasih, mari kita menyatukan hati. Kita mohon pengampunan Tuhan dan kita mohon kita semakin dikuatkan dan saling mendukung satu dengan yang lain. Kita tidak hidup sendiri. Mari kita berdoa. Engkau yang memulihkan keberadaan kami, Engkau yang memulihkan setiap
persoalan kehidupan kami karena kasih dan setia-Mu ya Bapa. Kami tahu bahwa kehidupan kami tidaklah sempurna dan bahkan di tengah pandemi COVID-19 seringkali kami masih memikirkan diri kami sendiri. Ampunkanlah kami akan semangat kebersamaan yang seringkali hilang. Seringkali kami memikirkan kelompok kami sendiri. Seringkali kami tidak memikirkan saudara kami yang berkekurangan. Saat ini Bapa, kami mengucap syukur. Tuhan, ingatkan kami supaya kami boleh memohon pengampunan-Mu, karena Tuhanlah sumber pengampunan dan sumber kekuatan di dalam hidup kami. Dan biarlah saat ini ya Bapa, kami serahkan seluruh dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan, supaya hidup kami semakin diperbarui. Terlebih lagi di tengah pandemi COVID-19, kami boleh saling bergandengan tangan, membangun kebersamaan, dan juga membangun bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, karena kasih dan penyertaan-Mu kami boleh Tuhan perbarui, sehingga firman-Mu yang selama ini kami dengar tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Kristus Tuhan kami berdoa memohon dan berserah. Amin. Saat ini kondisi di dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Terlebih saat ini di Indonesia sedang mengalami banyak pergumulan. Mari kita rendahkan diri, mari kita mohon ampun kepada Tuhan, mari kita menyenangkan hatinya, hidup berkenan baginya, seperti sabdanya dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita nyatakan hidup kita sebagai umat yang saleh dan benar. Mari kita pujikan Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan
Kita akan bersama menerima berita anugerah dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Saat kita boleh menyadari atas segala kesalahan kita, atas segala kelemahan kita, dan juga di dalam setiap remuk redam hati kita, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri dan Tuhan tidak membiarkan kita terjatuh dan tergeletak. Tuhan memberikan kita berita anugerahnya melalui Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-22 demikian. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Layakkanlah dan kuduskanlah setiap kami Bapa, kami datang dengan penuh kerinduan padamu. Kami ingin bersekutu denganmu Bapa, dan kami percaya bahwa waktumu adalah waktu yang terbaik bagi kehidupan kami, begitu juga bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya dan kami merasa tenang dekat denganmu Tuhan. Kami merasa tenang saat mendengar firman-Mu. Ajar dan tuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Markus 7 ayat 1 sampai 8, kemudian dari ayat 14 sampai 15 dan ayat 21 sampai 23. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, di kesempatan kali ini kami bersyukur atas hari baik serta atas kesehatan yang boleh kami peroleh, hingga kami bisa hadir di sini untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bantulah diri kami dalam memahami apa yang Engkau kehendaki dan Engkau rencanakan dalam diri kami melalui firman yang akan kami baca dan kami perdengarkan. Hingga firman itu bisa menjadi pedoman bagi diri kami. Sehingga dalam kami melihat agar kami bisa melihat dengan cara-Mu, dalam kami bertindak agar kami bisa bertindak sesuai dengan kehendak-Mu, berkata-kata dalam kebenaran-Mu, serta bisa saling mengasihi sesuai apa yang telah Engkau teladankan bagi diri kami tentang kasih sejati. Semoga kami bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu, bisa menjadi ranting-ranting-Mu dalam menebarkan kasih kepada sesama kami, serta bisa membawa kabar sukacita bagi mereka yang terpanggil bagi yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan kita terambil dari Markus 7 ayat 1 sampai 8. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Ayat yang ke-14 dan 15. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Kami lanjutkan ayat yang ke-21. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah firman Tuhan. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang membaca dengan sukacita dan yang mau mendengar firman Tuhan, terlebih yang mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga hidupnya semakin mewartakan kabar sukacita. Tuhan memberkati.
Oh, Pak. apa Kopi Bune? nih. Oh iya, terima kasih Bune. Lele, tolong age beli no gas. Iya. Saya Bu. Lucharé a tu lado, hermana. Oh, ya. Oke, sis. Oke. Ya, sik ya. Lele, ibu selak masak loh, Yi. Ayolah, cepetan. Kok tambah? Aduh. Iki selak masak tuh. Arek kok mesti ndelan. Aduh. Ibu iki selak masak. Ojo ngegame ae. Mesti angel lho kongkon-kongkonane. Setelah aduh. Mbok wis karepmu. Lewi. Apa sih, Pak? Iya, mite. Cek, Cuk. Magnet. Hei. Bapak ini ngomong sama kamu. Kamu dari tadi main terus. Turet ajur kabeh ngono celuk bapake sasik. Kambek oprone. Kilo 1 mati 10. Aku tank, Pak. Terus bapak ki pusing. Ngeluh. Kon niku mesti ambek ibumu rame. Dikongkon ibumu apa, Mang? Lho, kopi bapak sampai gak mateng ini. Ibu mangan koni pas aku sik ngepus, Pak. Kan iku pas pus saya tak pus pisan kon. Lho, kopine bapak gak mateng. Adem. Engko lek bapak loro weteng apa? Kembuk. Ya, dutengi bapak. Sampai kurung ini kopine kurung mateng. Makane kok lek kongkon ibumu iku tanggap set. Ngono. Bapak mbiyen yo cilikane. Beuh. Dikongkon bamu. Celuk le. Bapak gak moro. Sabu sing moro. Jamane bapak gurung Mobile Legend, Pak. Loh, tapi ono Dota le. Emosi lho kok dateng ini. Omben. Wedang yo bapake malah diombe kono. Bapak langsung bos. Sing lho aku mosok kono. Kowe iki lek diceluk ibumu, kudu sing sat wis. Ojo sak sik bukaran maneh. Ungu kakon. Oh iya, Pak. Ya. Bapak sampai bingung, dilapo iki cek awakmu sok berubah. Kok ngene terus gak maju. Di dalam Tuhan penuh sukacita hari ini, kita boleh merasakan ibadah bersama dengan nuansa muda, dengan semangat muda bersama rekan-rekan pemuda kita di GKJW Jemaat Gedung Kandang. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara bersama dengan keluarga tetap dalam kondisi sehat, penuh sukacita, dan jangan lupa menebarkan virus cinta. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau kita ditanya untuk teman-teman pemuda atau siapapun, kalau kira-kira kita dipilih, kita diminta memilih pasangan hidup, kira-kira kita mau memilih pasangan hidup yang keren, cantik, tapi suka berbohong, atau kita memilih pasangan yang sederhana, tapi orangnya jujur. Nah, kira-kira kita memilih yang mana kira-kira? Wah, pasti pendapatnya berbeda-beda. Nah, kalau teman-teman pemuda pasti memilihnya yang ideal ya pastinya ya. Oh, kalau saya milihnya ya yang cakep, cantik tapi jujur, Pak. Wah, ya bolehlah. Tapi seringkali bukankah kita ini Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali penampilan luar itu menjadi ukuran. Bukankah seringkali yang terjadi menilai orang lain melalui tampilan luarnya. Terlebih kalau kita menilai sesama kita, menilai orang lain. Mosok arek sing arep ning omahku
penampilannya begitu dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin masih banyak lagi yang lain Bapak Ibu dan Saudara. Hal ini Bapak Ibu dan Saudara senada dengan teks kita hari ini. Kritik Tuhan Yesus kepada orang banyak, salah satunya yang terdiri di dalam orang banyak itu adalah ahli Taurat dan Farisi. Di situ Tuhan Yesus menjawab apa yang dituduhkan oleh ahli Taurat dan Farisi. Di situ ditunjukkan terkait dengan masalah adat Yahudi, tentang yang terlihat, tentang adat istiadat yang sering dilakukan. Kalau Bapak Ibu mersani di ayat yang ketiga sampai yang keempat tentang membasuh tangan dan diri mereka setelah dari luar. Ini memang sebuah kebiasaan tradisi di dalam tradisi Yahudi. Mereka mengasumsikan bahwa orang yang baru saja dari pasar, dari luar, mereka ini ketularan najis. Sehingga mereka harus mencuci tangan sebelum masuk ke rumah, sebelum makan, dan membersihkan diri. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ahli Taurat dan Farisi mengkritik Tuhan Yesus tentang para murid-muridnya yang tidak mencuci tangan, kritik dan jawaban Tuhan Yesus sangat menohok. Di ayat 11 sampai ayat yang 12, Tuhan Yesus mengingatkan orang-orang banyak pada waktu itu tentang bagaimana menghormati orang tua. Seringkali mereka menyalahartikan di ayat 11 sampai ayat yang 12. Mereka menyalahartikan bagaimana menghormati orang tua itu hanya pada saat merawat mereka melalui harta benda orang tua yang masih ada. Mereka lebih mementingkan kalau saya memberikan persembahan kepada di bait Allah, lalu saya sudah tidak peduli dengan orang tua saya. Atau yang kedua, mereka tetap merawat orang tua mereka, menghormati mereka dengan cara merawat sampai harta benda yang orang tua miliki habis. Setelah itu mereka tidak peduli lagi. Padahal Bapak, Ibu, dan Saudara, perintah Tuhan Allah kepada Musa di dalam Taurat, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Lalu di ayat yang ke-18 sampai 23 Tuhan Yesus menjawab kritikan, menjawab pertanyaan tentang kata najis. Bapak, Ibu, dan Saudara, kata najis atau tentang kenajisan yang disebutkan oleh Tuhan Yesus bukan karena tidak mencuci tangan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan yang najis itu bukan apa yang dimakan dari luar masuk ke dalam perut. Karena apa yang dimakan dan ada di dalam perut akan dikeluarkan ke dalam jamban. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, tetapi yang menajiskan adalah apa yang keluar dari dalam diri kita, karena semua itu berasal dari hati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kritiknya yang begitu tajam. Karena orang-orang pada waktu itu, yaitu ahli Taurat dan Farisi dan beberapa orang banyak di sana, lebih mementingkan penampilan saleh dan taat pada hukum Tuhan. Tapi kesalehan dan ketaatan kepada hukum Tuhan itu, mereka hanya pada legal formalnya saja. Tapi hati mereka keras padas. Pada saat ukuran itu diberikan kepada mereka, mereka tidak bergeming. Dan itu menunjukkan bahwa mereka jauh dari kelembutan dan kasih sayang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, agama tanpa spiritualitas adalah kering dan kehilangan kemanusiawiannya. Agama tanpa spiritualitas adalah kering dan kehilangan kemanusiawiannya. Apa itu spiritualitas? Spiritualitas adalah perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita bisa memilah mana yang esensi dan mana yang hanya kulit luarnya saja. Agama tanpa spiritualitas adalah hukum Tuhan untuk menindas atau menghakimi sesama. Banyak sekali kita jumpai bagaimana orang bisa menghakimi sesamanya
Karena dia merasa dirinya lebih baik. Saya membayar persepuluhan, saya berdoa setiap malam, saya membaca firman dan seterusnya. Sehingga kalau melihat saudaranya yang belum memiliki ritme yang sama atau bahkan lebih, dia menganggap orang itu levelnya lebih rendah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, itu seringkali terjadi. Sehingga kehidupan keagamaan kita tanpa spiritualitas, perjumpaan saya dengan Tuhan harusnya membawa kelemah lembutan, kasih sayang kepada orang lain. Bukan menghakimi dan bahkan bukan menindas. Lalu bagaimanakah ketaatan kepada Allah itu? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, di dalam hidup mari kita menjalani perintah Tuhan ini tanpa kehilangan makna spiritualitas kita. Bagaimana kita menjalani ketaatan kita kepada Allah harus juga dibarengi dengan sebuah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Yang membuat kita semakin memiliki rasa kemanusiawian, ketulusan dengan penuh cinta kasih. Mari kita bandingkan dengan video di awal tadi. Bapak, Ibu, dan saudara, kalau video di awal tadi kita lihat. Kalau kita lihat bagaimana ketaatan kepada orang tua. Pada saat anak itu, sekarang trennya kan begitu. Anak kita atau keluarga kita kalau dimintai tolong, jawaban pertamanya apa? Sebentar, tunggu. Sebentar, tunggu itu bukan hanya 1 menit, 2 menit. Bisa 5 menit, bisa 10 menit. Bisa 1 jam. Bapak, Ibu, dan saudara, kalau kita melihat kepada nilai spiritualitas, hormatilah ayahmu dan ibumu dan seterusnya. Maka kalau kita menyadari bahwa itu adalah sebuah nilai spiritualitas, saya menghormati orang tua saya, tentu kalau diminta tolong tidak harus menunggu besok, nanti, dan seterusnya. Karena kalau orang tua yang menyuruh, maka sama saja dengan Tuhan yang menyuruh kita. Dalam arti yang positif. Lalu yang kedua, bukankah di dalam tradisi kita seringkali ada ungkapan, lendok ojo longgo ning ngarepe lawang, ojo longgo ning tengah lawang. Mergane engko lek ana sing arep ngelamar balik. Atau dalam bahasa Indonesianya, Mas, Mbak, jangan duduk di tengah pintu. Nanti kalau ada yang mau melamar akan kembali. Bapak, Ibu, dan saudara, tentu dalam tradisi Jawa hal itu baik. Artinya itu ada sebuah sanepan. Karena kalau ada yang duduk di tengah pintu, maka itu artinya menghalangi orang yang berjalan. Kalau kita melihat secara spiritualitas iman kita, maka sebenarnya orang akan bertemu dengan jodohnya bukan masalah duduk di tengah pintu atau bukan. Karena Tuhan selalu merencanakan perjumpaan dengan pasangan hidup kita yang terbaik. Lalu yang ketiga contohnya, kita ini seringkali diperhadapkan selamatan opo syukuran yo. Nah seperti itu kan. Loh Pak, ini syukuran. Nah, kalau syukuran maka waktunya boleh sembarang waktu. Tapi bukankah seringkali dipas-paske? Kalau dipas-paske masih oke ya. Tapi seringkali kalau sudah harinya ini ya enggak bisa digeser lagi. Loh katanya syukuran. Bapak, Ibu, dan saudara, secara spiritualitas iman kita, maka sebenarnya adalah ucapan syukur itu atas anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita sampai hari ini. Supaya kita tidak lupa ada nilai spiritualitas di sana. Bukan lagi selamatan karena kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan di dalam anugerah Tuhan. Sola gratia, keselamatan hanya karena anugerah dari Allah. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua supaya kita berani mengungkapkan kejujuran dan mau melawan sikap kepalsuan atau kemunafikan. Kita diingatkan seperti yang di awal tadi. Di awal tadi saya tanya, kalau pasangan hidup pilihnya keren, yang keren, cantik atau ganteng,
tinggi, putih dan seterusnya, tapi tidak jujur. Atau orangnya sederhana, biasa, tapi orangnya jujur. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita berani untuk hidup di dalam kejujuran, bukan kepalsuan atau kemunafikan. Supaya kita berani memilih, mau hidup di dalam kejujuran, bukan kemunafikan. Walau memang resikonya begitu besar, kita mungkin tidak disukai, mungkin kita akan tidak mendapat promosi. Contohnya ABS, asal Bapak senang, kelihatan semua oke. Padahal ternyata tidak. Ini adalah sebuah tradisi yang buruk. Atau yang kedua, kita tidak jujur dengan apa yang ada sebenarnya. Dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah tradisi-tradisi yang seringkali kita jumpai di tengah kehidupan kita. Bagi pemuda-pemudi gereja kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, tradisi yang baik ini tetap perlu dinyatakan dengan semangat spiritualitas kepada Allah di dalam kehidupan kita. Contohnya, adakah anak-anak muda kita sekarang yang masih bisa berbahasa Jawa? Ada yang masih bisa berbahasa Jawa, angkat tangan, kelihatan di sana. Oh, masih cukup banyak ya, sekitar 200.500 sekian. Ya, enggak tahu apakah tinggal angkanya depan saja atau Bapak, Ibu, dan Saudara, berbahasa Jawa itu dulu diajari oleh orang tua bahwa ada bahasa kromo nginggil, kromo madya, dan ngoko. Lah, seringkali yang terjadi sama orang tua kita tidak berbahasa dengan baik dan benar. Padahal menurut tradisi bahasa itu menentukan terkait dengan unggah-ungguh, penghormatan. Bagaimana kalau ada anak yang mengatakan, "Pak, Bapak wis mangan, Ibu apa wis adus? Aku tak sare dhisik ya." Nah, apakah benar? Salah. Dirinya sendiri kok disare. Bapak wis mangan, Ibu wis turu. Kulo tak siram. Nah, Bapak mangan, Ibu turu tak siram. Wah, kebes kabeh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, harusnya tentu ada sebuah ungkapan kromo, Bapak sampun dahar, Ibu nopo sare, kulo adus. Ngaten. Mangan, dahar tentu berbeda tingkatannya. Kalau di dalam bahasa Indonesia memang tidak terasa. Dalam bahasa Indonesia jelas ditunjukkan makan, tidur, mandi. Tidak ada persoalan. Tapi di dalam bahasa Jawa bisa menjadi persoalan seperti tadi. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anak muda Tuhan juga patut mengingat ada tradisi yang baik yang patut kita pelajari sampai hari ini. Kalau kita ingat di ayat 11 dan 12 tadi, bagaimana kita menghormati orang tua. Menghormati orang tua bukan hanya berdasarkan perintah, tapi berdasarkan kesadaran iman, kesadaran spiritualitas bahwa Tuhan memberikan wakil di dunia ini, yaitu orang tua. Bapak, Ibu, dan Saudara, teman-teman, anak-anak muda kita yang terkasih, wujud taat kepada Allah adalah dengan melakukan sikap hidup kita. Kalau di ayat yang ke-21 boleh dilihat, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini mengingatkan kita supaya wujud ketaatan kepada Allah jangan sampai berangkat dari hati kita. Wujud ketaatan kepada Allah harus berangkat dari kesadaran spiritualitas kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, tumbuhkanlah kejujuran dan kemurnian di dalam cinta karena kita rindu untuk dicintai oleh Tuhan. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita satu hati dalam saat yang teduh.
Engkau Tuhan sumber kekuatan kami. Engkau telah menganugerahkan kami kehidupan di dalam tradisi-tradisi yang baik yang perlu kami maknai di dalam spiritualitas iman kami. Jangan biarkan kami jatuh di dalam hukum yang membuat kami tidak memiliki sukacita, kasih, dan cinta. Dan biarlah kami boleh mewujud nyatakan kasih dan cinta itu seturut dengan kehendak Bapa. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Milo Bapak. Nanti. Gampang. Kok tak duduk? Loh, nek cek lungguh ae. Iya, Pak. Dhisik. Baik. Ini nang endi, Pak? Cukup pacul. Pak. 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 Canggule, Pak. Gak ono. Cangkul. Gak ketemu. Cangkul. Here come Cangkul. Wih, iki Cangkul. Hei. Lapo mana ini? Ya, ya. Nanti mana sih Pak? Jarene map sih. Ndek kono. Wah, kesel Pak aku, Pak. Pak. Bapak waktu masih kecil suka banget main mobil-mobilan. Meski bapak suka banget main, bapak gak pernah tuh waktu disuruh sama kakek kamu bilang nanti dulu, sebentar, bapak langsung jalan buat ngerjain apa yang disuruh sama kakek kamu. Dulu juga kita pasti tegur sapa kalau lagi papasan di jalan. Iya. Jadi begitu, nak. Jika nanti kamu sudah dewasa, kamu harus ingat, nak. Dimanapun kamu berada, kamu harus ingat dari mana asalmu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama seluruh umat percaya di muka bumi,
Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu hati dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Sukacita di dalam kami boleh melayani bersama hari ini, bersama dengan rekan-rekan muda, dan kami juga boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Biarlah hari ini boleh menjadi sukacita kami di dalam memberikan persembahan pelayanan kami, boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, dan biarlah hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan Engkau pulihkan dari segala persoalan pergumulan terkhusus di tengah pandemi COVID-19. Terlebih para nakes dan juga pemerintah daerah, wilayah kota, kabupaten di wilayah Malang ini. Kiranya Tuhan mampukan hanya di dalam anugerah-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan hidup kami masing-masing. Seluruh warga jemaat Tuhan, baik yang ada di kota Malang, baik yang ada di pulau-pulau lain, dan yang ada di luar negeri. Tuhan, kami percaya jamahan-Mu boleh terjadi bagi saudara-saudara kami. Terlebih lagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan berbeban berat. Kami berdoa dengan penuh kasih dan cinta untuk saudara kami, Ibu Suprapto Adi Josio, Ibu Sepangayunan Tias, Ibu Suryanto, Ibu Ngatini Suratman, Bapak Subroto, Bapak Waspodo, Bapak Hari Cahyono, Ibu dan Bapak Kasto, Bapak dan Ibu Andri Subandi, Ibu Edi Sumara, Ibu Christine Mayani, Bapak Joni Warsito, Bapak Senari Sumarsono, Ibu Sri Haryati, dan juga saudara-saudara kami yang saat ini kami tidak ketahui keberadaannya. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini di dalam proses pemulihan kesehatan, Ibu Endri Krisjun, dan juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjalani proses pemulihan pasca isolasi mandiri. Kiranya Tuhan Engkau berkati dan pulihkan keberadaan saudara-saudara kami. Kami percaya setiap keberadaan saudara-saudara kami yang lemah dan berbeban berat ini tetap ada di dalam rengkuan tangan kasih Tuhan. Kami serahkan rekan-rekan pemuda gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan satukan hati kami, Tuhan jauhkan dari bahaya, Tuhan jauhkan dari segala godaan, dan biarlah iman anak-anak muda Tuhan semakin menyala-nyala melayani Tuhan, dan Tuhan sendiri yang menolong. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak warga jemaat Tuhan yang saat ini sedang di dalam pengerjaan tugas akhir. Kiranya Tuhan berikan kelancaran, Tuhan berkati supaya semua boleh berjalan baik dan lancar. Kami menyerahkan warga Sepuh Adi Yuswo, Tuhan juga memberkati di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan GKJW secara keseluruhan. Kiranya Tuhan boleh tetap mampukan GKJW boleh tetap melayani bersama-sama, terlebih melayani sesama kami. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Dan kami akhiri di dalam doa Bapa kami.
Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan, yang didasari dalam firman Tuhan, Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan menaikkan pujian betapa kita tidak bersyukur. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami telah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam gereja ini. Kini kami telah mengumpulkan persembahan kami ya Bapa, agar dapat dipergunakan untuk membantu membangun kerajaan-Mu di dunia ini. Mungkin pemberian kami tidaklah seberapa daripada yang Bapa telah limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, terimalah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Percayalah Tuhan senantiasa menopang kehidupan saudara. Dengan kasih dan anugerahnya kita dimampukan untuk hidup di dalam spiritualitas iman kita bersama dengan Tuhan.
Mari kita mohon kekuatan dan berkat dari Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh harapan dan cinta kami ke dalam kasih-Mu ya Bapa. Kami serahkan setiap anugerah kehidupan kami untuk boleh memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Rahmat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus menerangi kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Walaupun dunia dan juga kebudayaannya terus berkembang dengan pesat, tapi tetaplah ingat bahwa budaya lama adalah budaya yang membuat kita bisa sampai berada di titik ini. Sebagai umat Kristiani yang baik, kita haruslah teguh dalam Kristus dan juga hidup di dalamnya, dan juga melaksanakan perintah-perintahnya. Namun, sebagai warga Indonesia yang baik, marilah kita menunjukkan identitas bangsa kita kepada dunia. Marilah kita berbangga, kita telah menjadi warga negara Indonesia. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Dakuin jiwa raga ini, selaraskan keanggunan. Dakuin jemariku ini, menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas-luasmu, tunjukkanlah kepada dunia ramah-tamah budi bahasamu. Dakuin kapal tangan ini, menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita, hidup dalam kesatuan. Selaraskan keanggunan. Dakuin jemariku ini, menuliskan karismamu. Dakuin kapal tangan ini, menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita, hidup dalam kesatuan. Ibadah Minggu telah usai
Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kuku Iman yang telah menyampaikan firman, para petugas yang telah menata semua dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.